Ardi wa ma tuhaha wa nafsi wa ma sawwaha. Saya bacakan sampai situ dulu. Jadi yang dibacakan tadi itu merupakan isi dari sumpah yang ada di dalam surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan tadabbur kita, kajian kita di surat Juz Amma, yang pada malam hari ini akan kita coba mentadabburi surat Asy-Syams. Surat ini mirip dengan surat yang sebelumnya, itu surat Al-Lail, yang di dalamnya Allah bersumpah atas satu benda, yakni matahari dan yang berkenaan dengannya atau yang berdekatan dengan matahari. Surat ini atau ayat-ayat di dalam surat ini nanti dihubungkan kepada penyucian jiwa. Karena di antara yang disebutkan di dalam surat ini itu menyebutkan tentang kaum Nabi Soleh, di mana Nabi Soleh mengatakan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu sapi yang keluar dari sebuah batu. Tapi kemudian kaum Nabi Soleh ini malah bukan cuma mengganggu, tapi membunuh sapi tersebut. Ya, atau riwayat lain menyebutkan unta, itu naqah. Dan tidak cuma membunuhnya, tapi dengan sadis, dengan kejam, sampai dipotong-potong, dicincang-cincang hewan tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang sebetulnya terjadi pada jiwa-jiwa manusia ini? Itu. Kenapa mereka melakukan itu? Nah, ayat ini menggambarkan terkait bagaimana jiwa yang diberikan penerangan dan jiwa yang di dalamnya isinya itu adalah kegelapan. Dan sumpah-sumpah yang ada di dalam surat ini mengajarkan kita yang membacanya untuk memilih jiwa yang terang di antara sisi-sisi gelap dari manusia itu sendiri. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsi wa ma sawwaha. Saya bacakan sampai situ dulu. Jadi yang dibacakan tadi itu merupakan isi dari sumpah yang ada di dalam surat Asy-Syams. Untuk kita ingat kembali bahwa seseorang itu bersumpah itu sebab dia hendak menjelaskan sesuatu yang amat sangat penting. Atau dia bersumpah boleh jadi karena audiensnya itu tidak yakin, sehingga dia harus mengucapkan sumpah. Tuh. Ya, kalau di kita biasanya sumpah ya dengan menyebut nama Allah. Wallahi, billahi, tillahi, saya tidak mencuri. Nah, itu bagian untuk meyakinkan bahwa kita memang tidak melakukan pencurian itu, sehingga kata Allah itu dijadikan objek sumpah. Yang kedua, karena memang yang
sedang dikerjakan itu adalah sesuatu yang amat penting, atau yang dikatakan tersebut penting, sehingga saking pentingnya kita bersumpah, demi Allah aku mencintaimu. Nah gitu, karena mencintai itu penting, karena cinta itu penting, sehingga karena pentingnya itulah kita menyebutkan sumpah, ya, dengan cara menyebut nama Allah tersebut. Di ayat-ayat ini pun demikian adanya. Ya, ini disampaikan oleh Allah di sini menandakan bahwa yang hendak disampaikan itu memang penting dan untuk meyakinkan pendengar. Pernah kita sebut kenapa Allah harus bersumpah kepada manusia, mestinya manusia atau makhluk yang bersumpah kepada Dia. Ya, salah satu kajian terkait itu, yakni di dalam ilmu antropologi, bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan mau diikuti oleh orang-orang musyrik itu jika dia tidak menyampaikan sesuatu yang besar, yang itu nyata, fakta, mereka tidak bisa merubah itu. Nah, kebanyakan yang disampaikan di dalam Quran itu sesuatu yang besar semua terkait sumpah-sumpah tersebut. Dan sumpah-sumpah Allah itu kerap kali berubah. Misalkan di sini Bapak Ibu, ya, semua waktu oleh Allah itu dijadikan sebagai objek sumpah. Dari sejak matahari itu belum terbit itu udah ada sumpahnya. Sebelum subuh waktu fajar ada surat Al-Fajr, kalimatnya juga sumpah, wal fajr, ya kan, itu juga sumpah. Waktu dimana matahari baru membelah, belum muncul, tapi Allah sudah bersumpah dengan waktu itu. Nanti masuk waktu subuh, Allah bersumpah lagi tentang waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Nah, ada kata wa di depan itu, dan biasanya di awal kata itu sebagai penanda bahwa itu sedang bersumpah. Nanti masuk waktu setelah subuh agak terang lagi, waktu di mana matahari sepenggelahan atau waktu duha, Allah bersumpah lagi, wad-duha. Nanti kalau matahari sudah terang benderang, panasnya sudah begitu amat terasa, Allah bersumpah lagi, wasyamsi. Nah, ini di ayat ini. Matahari sudah redup, makin datang sore, Allah bersumpah lagi di waktu asar, wal asri. Wal asri itu juga menjadi salah satu, atau arti dari wal asri itu adalah waktu asar, waktu dimana kita sudah diperas. Selain juga diartikan sebagai demi masa. Nanti menjelang malam Allah masih bersumpah lagi, wal laili. Ya. Jadi dari semenjak matahari itu belum muncul, Allah sudah menjadikan situasi dan fenomena alam dari pagi sampai malam itu menjadi objek sumpahnya. Dan semua itu adalah bagian penting dalam siklus kehidupan yang manusia tidak bisa menahannya, nggak bisa merubahnya. Sehingga kalau Nabi Muhammad mengatakan itu, yang disampaikannya itu penting, berat, urgen, nyata, faktual, betul-betul ada. Dan kita tidak bisa mengada-ngada itu. Nah, dalam konteks sumpah itu di sini ngomong tentang matahari. Tapi sebetulnya bukan cuma itu. Tadi saya baca sampai ayat ke-7 itu, ya, semuanya menyebutkan sesuatu yang bertolak belakang dengannya. Menyebutkan satu, menyebutkan yang lain yang berdekatan dengan dia. Dan di ujungnya itu ada sedikit perbedaan tulisan. Dan ini satu di antara surat yang sumpahnya itu panjang juga banyak. Kalau di surat Ad-Duha 2 kan sumpahnya, wad-duha wal-laili idza saja. Di surat Al-Asr 1 sumpahnya, wal asr. Yang agak banyak tuh di surat Al-Adiyat, ya, wal adiyati dobha fal muriyati qada. Ini banyak. Berapa sumpahnya di sini? Ada 7. Ya, sumpah yang Allah sebutkan di sini itu ada 7, ya. Sehingga para penafsir ada yang bertanya begitu, ini dalam keadaan apa Allah menurunkan surat ini? Ya. Apa yang terjadi kepada jiwa manusia sehingga Allah begitu banyak bersumpahnya? Ya, Bapak Ibu kalau perhatikan di ayatnya di surat Asy-Syams itu, semua kata di depan
dari ayat pertama sampai ke-6 itu ada alif lam semua. Wasyams, ada alif lam samsiyah di situ. Wal qamar, ada alif lam qamariyah juga. Kemudian wan nahar, ada alif lamnya lagi. Kemudian wal lail, ada alif lamnya lagi. Was sama, ada alif lam. Wal ard, ada alif lam. Ayat 1 sampai 6. Semua sumpahnya ada alif lamnya. Tapi di ayat ke-7 sama sekali tidak ada. Wa nafsin, tidak ada alif lam, langsung dia kasroh tain. Ya, dan itu menjadi pembahasan para mufasir, para penafsir. Kenapa di depan semua itu ada alif lam, di ujungnya itu tidak ada. Di ujung sumpahnya itu. Di antara mereka mengatakan bahwa inti dari sumpah itu ada di bagian terakhirnya. Inti dari sumpah di dalam surat Asy-Syams itu ada di ayat ke-7, dikumpulkannya di situ. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca satu surat yang itu sumpahnya itu banyak, mungkin selain surat Asy-Syams, ya kita kalau pengen tahu itu sumpah atau bukan, di depannya itu ada wawu, Bapak Ibu. Wawu, dan dia menyebutkan benda lalu ada alif lam. Tuh. Kalau sudah dia bicara banyak, lantas di akhirnya itu ada u, kemudian i. Itu berarti inti dari sumpahnya tuh itu. Menurut banyak mufasir. Ya. Artinya bahwa sumpah-sumpah ini dari semua yang disebutkan, bulan, matahari, siang, malam, langit, bumi, semuanya itu harus punya efek pada jiwa manusia itu. Karena di ayat ke-7 itu memang ngomongnya tentang jiwa manusia, wa nafsu wa ma sawwaha. Dan demi diri, demi nafsu, demi jiwa manusia yang dia seimbang itu. Ya. Wasyamsi wa duhaha, dan di belakangnya semuanya ada ha-nya. Ha. Ha itu dalam bahasa Arab namanya domir, kata ganti, yang kalau diartikan itu nya gitu. Demi matahari dan sinarnya. Nyahnya itu kemana? Ke matahari. Tapi hak di situ, nyah kalau dalam bahasa Indonesia itu harus menyesuaikan kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu harus bagaimana yang harus disesuaikan? Kata tersebut itu laki-laki atau perempuan. Nah, ini agak apa ya? Kalau Bapak Ibu yang mungkin tidak pernah belajar bahasa Arab agak bertanya-tanya, memangnya ada kata untuk laki-laki dan perempuan? Kalau dalam bahasa Arab ya, gendernya bahasa Arab itu kuat, Bapak Ibu. Sehingga kata dan kalimat itu dibedakan. Ini kata untuk lelaki, ini kata untuk perempuan. Ya. Terus bagaimana cara kita mengidentifikasinya kalau kata benda ini kata benda lelaki? Dan apa konsekuensinya kalau kata benda itu lelaki atau perempuan? Nanti kata tunjuk yang digunakan berbeda. Kata ganti yang digunakan berbeda. Contoh, Bapak Ibu kalau menyolatkan jenazahnya lelaki, bacaannya bagaimana? Allahumma gfir lahu, ya kan? Hu-nya itu kembali ke siapa? Allah, ya Allah ampunilah dia. Siapa dia yang dimaksud? Jenazah itu. Tapi kenapa pakainya hu? Karena jenazahnya lelaki. Kalau jenazahnya perempuan, kita menyebutkannya Allahumma gfir laha. Nah, begitu. Ya, maka kalau jenazahnya bukan laki, bukan perempuan, repot juga Bapak Ibu ya. Apa bacanya kita ini? Ya. Hahu apa huha itu. Sama seperti mau menikah tapi LGBT itu ya. Ya apa ya? Kobil tuh kan harusnya si lelakinya ngomongnya kobil tuh nikahaha. Ya. Nah kalau sama-sama lelaki, kobil tuh nikahahu. Jadi membingungkan. Nah, kita kembali ke sini. Jadi penyebutan ha di akhir setiap sumpah dari ayat 1 sampai ke 7 itu kembali kepada kata sebelumnya.
Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wasyamsi waduhaha artinya demi matahari dan sinarnya. Nah, nyahnya itu ke matahari kembalinya. Nah, tadi kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana cara mengidentifikasi kalau kata ini adalah kata untuk perempuan? Ada caranya. Pertama, kata tersebut akhirnya ada tak marbutoh. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tahu tak marbutoh ya. Tak yang bulat terus ada titiknya. Nah, itu namanya tak marbutoh. Ada teori lain yang itu sebetulnya lebih kepada fisik perempuan atau sifat dari perempuan itu. Semua benda yang bulat itu kata tunjuknya, kata gantinya menggunakan perempuan. Semua benda yang berpasangan itu kata ganti dan kata tunjuknya menggunakan perempuan. Apa yang berpasangan misalkan? Sendal itu kiri dan kanan. Tulisannya itu tidak ada tak marbutohnya di situ. Na'lun bahasa Arabnya atau shibsib. Tapi kalau mau menunjuk ini sendal, maka kata tunjuknya disesuaikan dengan kata benda tersebut. Kata benda itu lelaki kah atau perempuan kah? Jadi kata asyams ini susah diidentifikasi lah. Di sini kan tidak ada Pak itu tak marbutohnya. Terus dari mana kita tahunya? Kita nggak tahu, tahunya dari orang Arab sendiri. Ya. Jadi bagian yang ini susah untuk diidentifikasi. Mereka yang kemudian punya kesimpulan kalau ini adalah kata benda untuk perempuan, maka di akhirnya itu ada haknya. Ya, ada seorang dosen dari Amerika, namanya itu siapa ya? Dia ini ahli dari perempuan, dosen ini ahli agama dan ahli di bidang sosial. Nah, dia ketika mau menerjemahkan Tuhannya itu tidak mau menyebut dia. Nah, dia, tetapi dia kan bahasa Inggris itu he, dia nggak mau, ya, karena itu terlalu merujuk kepada gender tertentu, jenis kelamin tertentu, yaitu laki-laki. Nah, terus dia menyebutnya Tuhannya gimana? Ya Tuhan menyebutnya. Jangan dia. Tuh. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada perbedaan kata untuk laki, untuk perempuan. Menyebutnya orang ketiga ya dia aja, mau dia perempuan atau dia lelaki ya dia. Tapi kalau di bahasa Inggris, bahasa Arab itu ada penyebutan itu ya. Maka di dalam Al-Quran itu Allah itu seringkali digunakan dan disebutkan dengan menggunakan kata ganti lelaki, Bapak Ibu. Di surat Al-Ikhlas itu contohnya, Kul huwallahu ahad. Huwa itu kata ganti orang ketiga, tetapi untuk laki-laki, yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia, dia lelaki. Nah, coba kalau itu diartikan, menerjemahkan, Kul huwallahu ahad, dia dalam kurung laki-laki, Allah. Nah, kan tidak mungkin. Tapi kenapa di situ digunakan huwa itu? Menunjuknya kata benda untuk laki-laki. Jadi di dalam bahasa Arab, kalau ada sesuatu tidak dikenal itu jenis kelaminnya lelaki atau perempuan, maka digunakan kata ganti lelaki. Tuh. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu ada yang kasih tahu itu Al-Quran sudah mengidentifikasi kalau Allah itu adalah lelaki. Lah dari mana? Itu pakai huwa itu. Nah, berarti dia nggak ngerti bahasa Arab. Ya, dia nggak paham bahasa Arab. Ya, karena kembali tadi, karena Allah tidak diketahui jenis kelaminnya apa. Jadi jika tidak diketahui, maka kata ganti yang dipakai lelaki. Itu satu. Kedua, biasanya orang Arab ketika itu kalau dia mau menunjuk orang dengan posisi yang tinggi, maka kalimat yang digunakan kata bendanya lelaki. Huwa. Ya, walaupun dia itu perempuan, digunakannya kata ganti yang lelaki karena posisinya itu tinggi. Nah, sama dengan dalam ayat Quran juga. Wasyamsi waduhaha. Kita sudah membahas kata ad-duha. Ad-duha itu ada yang mengartikan dia waktu di mana matahari cahayanya masih hangat, ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang dimaksud duha itu adalah sinar.
Ada juga yang menyebutkan bahwa yang dimaksud duha itu panas. Jadi macam-macam arti dari duhaha itu. Jadi kita bisa mengartikan dari perspektif penafsir yang sebagiannya masuk dalam terjemahan. Sumpah yang pertama ini ingin menyebutkan Allah hendak menjelaskan matahari dan sinarnya. Baik itu sinarnya yang bisa membuat kita nyaman dan tenang, tidak membuat kita panas, ya. Ataupun kita mengartikan duhaha itu sinarnya yang amat sangat panas. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Wal qamar, saya yakin Bapak Ibu tahu arti qamar. Qamar itu adalah bulan. Tala itu mengikuti. Talaha, haknya kembali ke siapa? Ke syams. Dan bulan yang mengikuti siapa? Mengikutinya. Nya itu siapa? Syams. Syams itu apa? Matahari. Dan bulan yang mengikuti matahari. Ada kata yang mirip dengan ini tilawah, tapi bukan ini yang dimaksud. Ya, tilawah dengan tala beda. Yang di sini maksudnya adalah ngikut, ya. Karena bulan itu memang mengikut ke matahari. Salah satu yang mengikutinya itu adalah cahayanya, kan? Bulan kan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahayanya didapat itu karena berasal dari matahari. Ya, sehingga dia disebutkan di sini talaha. Ya. Wan nahari idza jallaha. Wan nahar artinya siang. Ya, jalla yang nampak, kelihatan. Ya, jallaha haknya kembali ke siapa lagi? Ke ayat yang pertama, syams. Dan ketika matahari itu sudah bersinar terang di siang hari seterang-terangnya. Ya, jadi kalau ada di dalam satu istilah pernikahan itu ya, perempuan yang sudah menikah itu disebutnya tajalli atau tajalla karena dia menunjukkan auratnya kepada si suaminya itu. Atau ketika dalam MTQ itu kalau ada kesalahan itu juga disebutnya khotoun jaliyun itu. Atau tajalli juga, yaitu kesalahannya jelas. Nahar ya artinya jelas dari bentuknya matahari tersebut, ya, walaupun kita tidak bisa betul-betul melihatnya. Jelas yang dimaksud juga adalah jelas sinarnya terang benderang, ya. Yang tadinya waktu duha itu sinarnya belum begitu terang, tadinya waktu duha itu belum begitu panas, sampai datang waktu siang dia terang benderang dan panasnya terasa. Walaili idza yaghshaha, dan malam jika dia telah menutupnya. Menutupnya, nyahnya itu masih kembali kepada matahari. Ya, karena malam gelap gulita. Seperti yang kita pernah sampaikan, arti dari lail itu adalah gelap. Ya. Kegelapan lail ini yang menyebabkan siang tidak lagi nampak. Menutupi, malam menutupi matahari. Nah, ini kalau baca begini kan kita masih bertanya-tanya kan, ini sebetulnya Allah mau bilang apa ya kita itu, ya. Ini apa dengan menyebutkan ini semuanya itu. Sama seperti surat Al-Asr itu yang sudah kita bahas. Wal asri innal insana lafi husrin. Kan di dalam sumpah itu, di dalam huruf qasam ada qasam bi wa qasam alai. Ada yang dijadikan sebagai objek sumpah, ada yang menjadi jawab sumpahnya. Jawab sumpahnya kalau dalam surat Al-Asr itu adalah innal insana lafi husrin. Objek sumpahnya adalah waktu, ya. Terus kita bertanya, apa hubungannya waktu dengan kerugian manusia? Tuh. Nah, itu cara menyatukan sumpah dengan jawab sumpahnya, yang nanti kita juga akan membahas di sini. Apa hubungan matahari, bulan, malam, siang ini dengan jawab sumpah yang Allah hendak sebutkan di sini? Ya. Nah, kalau saya tarik ke belakang sedikit ya tentang surat Al-Asr itu, tentang masa itu.
Apa hubungannya antara masa waktu dengan kerugian manusia? Ya, penafsir mengatakan bahwa yang paling banyak dirasakan rugi oleh manusia dalam kehidupannya tiada yang lebih besar selain waktu yang hilang. Dan semua manusia merasakan itu. Kalau ada manusia yang bilang, saya rugi saya datang ke masjid ini. Iya, Bapak yang rugi. Tapi ada yang tidak rugi. Saya menyesal dilahirkan oleh orang tua saya. Ada itu yang banyak tidak menyesal dilahirkan oleh orang tuanya. Saya nyesel saya sudah bisnis ini. Ya, saya bisnis yang sama nggak nyesel. Atau seorang istri ngomong ke suaminya, nyesel aku nikah sama kamu, Mas? Iya, ibu. Ada banyak istri yang lain tidak menyesal menikah dengan suaminya. Tapi kalau waktu sudah terlewat, seharusnya tadi malam bangun jam 2 tuh. Tapi saya malah azan subuh baru bangun. Nah, waktu dia terlewat. Nah, Bapak Ibu sudah menyesal? Sampun menyesal Bapak Ibu? Semua kita punya penyesalan pada waktu. Kenapa dulu waktu muda saya nggak belajar bahasa Arab? Kenapa enggak dari dulu saya mengkaji Al-Quran ini? Kenapa baru tahu ini sekarang? Sudah berapa banyak waktu saya habis ini? Menyesal kita semua. Itu hubungan antara sumpah dengan jawab sumpahnya. Gitu ya, kalau disambungkan. Dan itu bisa dilihat dari semua surat yang isi di depannya itu sumpah. Nah, Allah itu kalau kita mau bilang masih berputar nih di sekitar sumpah-sumpah ini. Was-sama'i wa ma banaha. Dan langit, siapa yang mengkonstruksinya atau siapa yang membangunnya. Sebetulnya itu bukan siapa, Bapak Ibu. Di situ tuh nggak ada kata siapa. Itu terjemahan dan tafsiran. Kalau kalimatnya bukan siapa di situ, karena di depan setelah sama itu kata wama. Wasama wama. Wama itu lebih kepada nanya benda, apa. Tuh. Kan kita kalau nanya siapa kamu dengan apa kamu kan beda. Kalau siapa kamu kan tanya nama, kalau apa kamu tanya pekerjaan. Nah ini kalau dilihat dari katanya, kalau kita artikan bukan dari tafsir ya. Dan langit apa yang membangunnya. Nah kan aneh kita. Kenapa begitu kalimatnya? Kenapa tidak mengatakan siapa yang membangunnya? Kenapa Allah memilih kata wama? Apa yang membangunnya? Apa yang membuatnya? Apa yang mengkonstruksi langit tersebut? Kalau dia menyebutkannya waman, jawabannya udah langsung ketemu. Ya pasti Allah. Tapi kenapa tidak menyebutkan itu? Jadi di antara para penafsir itu, di antaranya Bahrul Muhit. Bahrul Muhit ini karya, ini dia, Muhammad ibn Yusuf Al-Syahir ya Abi Hayyan Al-Andalusi. Di antaranya dia menjelaskan bahwa makna dari wama yang ada di ayat ke-5 ya, itu bisa dimaksud dua hal. Pertama, ma disebut di situ namanya ma'u mausul. Ma yang pertama namanya ma'u mausul. Kata dia. Nah, yang kedua namanya adalah ma'u masdar. Ya. Seolah kita begini nih kata dia. Sebetulnya arti ma'u mausul itu arti pendeknya itu sama dengan man. Siapa tadi itu? Jadi ma di situ bukan apa, kata Abu Yusuf di dalam tafsirnya, tetapi sebetulnya siapa. Kalau dimaksudkan masdar itu mengembalikan kepada penciptaannya. Kayak misalkan begini nih, saya lihat masjid ini bagus. Masjid ini bagus sekali, luar biasa ini masjid ini. Besar, indah, dari dalam indah, dari luar bagus. Ini apa bangunan kayak gini? Ketika saya menyebutkan ini apa bangunan kayak gitu, itu bukan mau bilang ini jelek, tapi untuk menunjukkan ketakjuban, kedahsyatan, luar biasa, atau ingin menyatakan ini gimana bikinnya, pakai ilmu apa, gitu dia. Jadi kalimat ini was-sama'i wa ma banaha
untuk menunjukkan ketakjuban akan proses pembuatan langit tersebut yang amat dahsyat dan luar biasa. Apa dahsyatnya langit itu? Nggak ada penopang, ya, nggak ada tiang-tiangnya. Ini masjid ini ada tiang-tiangnya nih, ya. Kita kalau bangun apa itu kanopi, ya, kan ada tiang penyangganya kan sebelum dicor itu. Kalau nggak ada itu ambrol, itu jatuh. Langit itu sejak awal dibuatnya nggak ada itu bambu-bambu yang nahan. Itu. Gimana itu ngecornya itu? Dia berdiri begitu saja, itu tiang dunia itu. Makanya disebutkan di sini Bama banaha, ini dahsyat luar biasa ini langit. Kita buat bangunan saja banyak tiangnya, gitu ya. Bangunan baru mau dicor aja kita pakai tiang dulu supaya nggak ambruk. Allah bangun langit tuh tak butuh itu, sehingga ketakjuban itu muncul. Kemudian diteruskan dengan wal ardi wa ma tohaha, dan bumi yang dibentangkan, ya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan juga jiwa yang dia itu diseimbangkan. Sawa itu sama, itu ya. Di antaranya di dalamnya ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang buruk. Nah, disebutkan di ayat ke-8-nya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini adalah jawaban dari sumpah-sumpahnya tadi itu. Jadi penggambaran sumpah yang tadi, kalau dilihat Bapak Ibu, itu saling bertolak belakang. Dari ayat 1, 2. Setelah dia menyebutkan matahari, sesuatu yang lain disebutkan. Bulan, kan dua hal ini beda. Kemudian dia menyebutkan siang. Lalu disebutkan yang lainnya, yang bertolak belakang, malam. Lalu dia menyebutkan langit. Disebutkan sesuatu yang lain yang bertolak belakang darinya, bumi. Lalu Allah hubungkan dengan jiwa manusia itu diseimbangkan. Nah, apa yang mau Allah katakan di sini? Pertama, Bapak Ibu, ya. Jadi perbedaan yang ada dalam setiap sumpah-sumpah tadi itu, dari matahari, bulan, siang, malam, itu sebetulnya hakikatnya jiwa manusia itu macam begitu. Di dalam jiwa manusia itu ada fujur, ada takwa. Seperti ada matahari, ada bulan. Fa'alhamaha fujuroha, maka diilhamkan oleh Allah kepada dia yang buruk dan yang baik. Nah. Jadi dalam diri kita itu tidak semuanya ada yang baik, Bapak Ibu. Yang buruk itu juga ada. Maksudnya buruk itu kita punya potensi untuk melakukan sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang negatif. Tapi kita punya potensi memperbaiki yang buruk itu. Malaikat tidak punya potensi fujur, buruk tuh tidak ada, takwa potensinya. Setan tidak ada potensi takwa, adanya fujur. Manusia itu jiwanya punya dua hal. Dia punya fujur, dia punya takwa. Dan dua-duanya itu harus diseimbangkan. Itu kita mau menghilangkan itu susah. Seperti seimbangnya fenomena semesta. Matahari tetap tidak bisa sendiri kalau bulan itu tidak ada. Siang itu harus ada, malam juga harus muncul. Di saat yang sama, bumi juga butuh langit. Nah, kita juga begitu dalam kehidupan ini. Keseimbangan yang dimiliki oleh setiap jiwa manusia, nanti dia menghasilkan potensi yang positif. Sama seperti langit dan bumi. Langit menurunkan hujan, langit menurunkan besi, langit menurunkan perak, menurunkan emas. Kan semuanya dari langit itu. Ya kan? Batu akik itu yang Bapak Ibu pakai. Itu turun dari langit. Kita gali di bumi, kita gunakan itu. Bumi menerima itu, langit menurunkan, bumi menerimanya. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah pepohonan, kemudian hewan dan kita bisa memanfaatkan itu. Bertolak belakang tapi saling bekerja sama. Dalam diri kita juga itu ada yang begitu. Dan Allah menyebutkannya Pak alhamaha, tak ilhamkan kepadamu, tak beri, tak ajari, tak kasih tahu. Apa yang dikasih tahu itu fujur, itu kejelekan dan kebaikan ada di dalam diri kita. Sehingga kalau ada manusia yang kelakuannya buruk, kok bisa ya ada manusia yang
membunuh manusia lain? Kok bisa ada istri membakar suaminya? Kok bisa ada orang tua membunuh anaknya? Kok ada guru ngaji melakukan asusila kepada santriawartinya? Karena fujurnya yang dominan. Ya, takwanya nggak muncul. Akhirnya terjadi apa? Kekacauan, ya, ketidakstabilan, tidak harmoni. Allah tuh bersumpah dengan benda-benda ini, bahwa bukan cuma kamu yang itu berbeda di dalam dirimu, yang kamu lihat di semesta ini semuanya ada perbedaan dan semuanya satu dengan yang lain, saling melengkapi. Ya. Kita sudah azan Bapak Ibu, ya, harusnya sampai ayat ke-11 malam ini. Enggak nyampe kita. Kita sampai ayat ini saja dulu, ya. Sampai ayat ke-7, yaitu wa nafsi wa ma sawwaha. Ayat 8 dan 9 tadi saya sudah sampaikan sedikit Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang menyebabkan jika potensi seseorang jiwanya itu seimbang? Maka yang dia dapatkan itu jawabannya ada di ayat 9. Qad aflaha man tazakka. Kalau potensi takwanya itulah yang lebih baik, dominan, maka dia akan aflah. Aflah itu untung, tapi untungnya bukan di sini. Petani itu dalam bahasa Arab disebutnya fallah. Fallah itu orang yang beruntung dan senang kalau dia panen pada masanya. Kan panen ada masanya, kan? Tidak mungkin nanam sekarang langsung jadi. Nanti tunggu 3 bulan, tunggu setahun. Orang yang takwa itu tidak mungkin semuanya dikasih hari ini. Nanti dikasihnya ketika sudah wafat di akhirat. Makanya disebutnya oleh Allah aflah atau muflih atau falah. Sebaliknya kalau dia fujur, yang dominan di dalam dirinya dia, khoba man dassaha, dia akan mendapatkan kerugian. Nah, ini dululah Bapak Ibu kajian kita, tadabbur kita malam hari ini sampai ke ayat 10. Nanti minggu depan saya akan sedikit mengulangi terkait hubungan asyams dengan nafsim. Ya, apa hubungannya matahari ini dengan jiwa kita, ya? Apakah ada rahasia tertentu dari situ sehingga Allah menyebutkan matahari, ya? Sifat matahari itu terang, ya. Salah satu maksudnya adalah tentu supaya jiwa kita ini menjadi seperti matahari itu, terang benderang. Insya Allah kita bahas minggu yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, syukran, terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini ada manfaat, ada pengetahuan yang didapat pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.